Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman yang otentik adalah iman yang berani menolak kemunafikan, tidak takut ditolak karena percaya kepada Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 12 ayat 37 sampai ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya, supaya digenap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Inilah alasan mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 12 ayat 37 sampai ayat 43, di mana konteksnya berkisar pada tanggapan masyarakat terhadap pelayanan Yesus, pengajarannya, dan tanda-tanda yang dibuatnya. Dalam pelayanan Yesus, Ia telah melakukan banyak mukjizat, termasuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberi makan orang banyak. Dia juga mengajar dengan otoritas, menantang para pemimpin agama dan menyampaikan kebenaran spiritual yang mendalam. Namun, meskipun ada bukti kuat mengenai kuasa dan otoritas ilah Yesus, tidak semua orang percaya kepadanya. Yohanes menceritakan berapa banyak orang Yahudi, termasuk beberapa pemimpin agama, yang tetap skeptis dan menolak pesan Yesus. Skeptisisme ini terutama terlihat di kalangan elit agama, yang takut kehilangan pengaruh dan otoritas mereka, jika masyarakat menerima Yesus sebagai Mesias. Konteks ayat-ayat ini menyoroti kebutaan rohani dan kekerasan hati yang dialami banyak orang yang mendengarkan Yesus. Meski menyaksikan secara langsung tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukan Yesus, mereka menolak untuk percaya kepadanya. Penolakan terhadap Yesus ini menggenapi nubuatan Yesaya, yang berbicara tentang suatu bangsa yang mau mendengar tetapi tidak mau mengerti, melihat tanpa bisa melihatnya, dan hatinya mengeras terhadap kebenaran. Selain itu, Yohanes menekankan peran kedaulatan ilahi dalam ketidakpercayaan masyarakat. Ia mengakui bahwa penolakan mereka terhadap Yesus, pada akhirnya merupakan penggenapan rencana dan tujuan Allah. Meskipun hal ini mungkin tampak membingungkan, hal ini menggarisbawahi adanya interaksi misterius antara kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah, dalam terungkapnya sejarah penebusan dan keselamatan manusia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Yesus memanggil kita untuk memiliki iman yang sejati, yaitu iman yang berani menolak kemunafikan, dan tidak takut ditolak karena kita percaya kepadanya. Sama seperti banyak orang di zaman Yesus yang dibutakan oleh kesombongan agamawi, dan ketakutan kehilangan status mereka, kita juga mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat atau tradisi agama yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Pertama, pesan Tuhan mengingatkan kita bahwa iman yang sejati memerlukan ketulusan dan transparansi di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa sekadar mengikuti ajaran agama, atau secara lahiriah mengaku percaya kepada Yesus, sambil menyimpan keraguan atau hidup dalam ketidaktaatan. Yesus sendiri menegur para pemimpin agama karena kemunafikan mereka,
mendesak mereka untuk bertobat dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam konteks kita saat ini, di mana budaya Kristen mungkin menggoda kita untuk memprioritaskan penampilan daripada pemuridan sejati, Tuhan memanggil kita untuk memeriksa hati dan motif kita, memastikan bahwa iman kita murni dan tulus. Kedua, pesan Tuhan menantang kita untuk mengatasi rasa takut akan penolakan dan penganiayaan demi iman kita kepada Yesus. Sama seperti beberapa orang di zaman Yesus yang ragu-ragu untuk mengakui Dia secara terbuka karena takut dikucilkan oleh para elit agama, kita juga mungkin menghadapi tekanan untuk tetap diam mengenai iman kita di lingkungan atau lingkungan sosial tertentu. Namun Yesus mengingatkan kita, siapapun yang mengaku di hadapan orang lain, ia juga akan mengaku di hadapan Bapa di surga. Di dunia yang sering mengejek atau meminggirkan orang-orang yang teguh dalam imannya, Tuhan memanggil kita untuk dengan berani memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan percaya bahwa identitas dan keamanan kita hanya ada di dalam Dia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerapkan pesan Tuhan secara praktis ke dalam kehidupan kita, memerlukan komitmen radikal terhadap keaslian dan keberanian dalam iman kita. Pertama, kita harus memupuk ketulusan dan transparansi dalam hubungan kita dengan Tuhan, membiarkan terangnya menyingkapkan area kemunafikan atau kebutaan rohani di hati kita. Hal ini mungkin melibatkan pengakuan keraguan, pergumulan, dan dosa kita kepada Tuhan, serta memohon pengampunan dan transformasinya. Kedua, kita harus bersedia menerima konsekuensi dari pemuridan, meskipun itu berarti kita harus menghadapi penolakan atau penganiayaan karena iman kita. Hal ini mungkin mengharuskan kita keluar dari zona nyaman, dan dengan berani menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun konsekuensinya. Kita harus ingat bahwa kesetiaan kita yang utama adalah kepada Kristus, dan kita tidak boleh takut terhadap mereka yang hanya dapat mencelakakan tubuh, namun tidak dapat menyentuh jiwa kita. Yang terakhir, kita harus mencari pemberdayaan Roh Kudus untuk bisa menghidupi iman kita secara otentik dan berani di dunia. Melalui doa, ketergantungan pada firman Tuhan, dan persekutuan dengan orang percaya lainnya, kita dapat menemukan kekuatan dan keberanian untuk tetap teguh dalam komitmen kita kepada Yesus, bahkan ketika menghadapi pertentangan atau kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan iman sejati yang ditunjukkan oleh mereka yang percaya kepadamu meski takut ditolak. Beri kami keberanian untuk menolak kemunafikan dan dengan berani mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, apapun risikonya. Semoga hidup kami memberikan kesaksian tentang kuasa Injil-Mu yang mengubahkan, dan semoga kami menemukan identitas dan keamanan kami hanya di dalam Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.